Kita akan bicara hari ini temanya adalah eternal perspective atau sudut pandang kekekalan. Perspektif kekekalan, sudut pandang kekekalan. Ini suatu hal yang sangat penting karena orang Kristen jangan fokusnya hal-hal yang di bumi doang. Orang harus punya fokus kepada kekekalan, kepada kehidupan setelah kematian. 2 Korintus 4, 16-18 ngomong gini. Sebab itu kami, ini Paulus, tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, rupanya ini yang menjadi kunci keberhasilan kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang dahsyat. Kehidupannya pun penuh dengan kemenangan dari hari ke sehari. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok Paulus itu bisa jadi rasul yang luar biasa dahsyatnya? Karena dia punya eternal perspektif, sudut pandang kekekalan. Dia tidak hidup fokus kepada yang di bumi, tapi dia punya sudut pandang kekekalan. Nah, dari ayat-ayat yang baru kita baca, kita bisa melihat apa yang Rasul Paulus pegang dalam kehidupannya. Sehingga dia punya sudut pandang kekekalan. Dan itu yang perlu untuk kita juga miliki, sudut pandang kekekalan. Semua orang katakan sudut pandang kekekalan. 2, 3, sudut pandang kekekalan. Nah, ini yang penting untuk kita miliki. Nah, ada 3 hal yang kita pelajari dari ayat-ayat yang baru kita baca. Yang pertama, nah saya melihat bahwa Paulus melihat pertumbuhan rohani atau manusia batiniah lebih penting daripada hal jasmani. Manusia rohaninya lebih penting daripada hal jasmani. Banyak orang Kristen masih lebih mementingkan hal-hal jasmani, hal-hal kedagingan dibandingkan dengan hal-hal rohani atau manusia batiniah. Ayat yang ke-16 tadi ngomong gini, sebab itu kami tidak tawar hati. Terjemahan yang lain dikatakan kami tidak kecewa. Kami tidak kecewa karena apa? Meskipun manusia lahiriah kami, jasmani kami semakin merosot. Tidak masalah kata Paulus, tambah tua itu biasa, itu normal. Namun kenapa dia tidak kecewa? Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi Paulus ngomong manusia rohaninya, manusia batiniahnya tiap hari bertumbuh, tiap hari diperbarui. Dan rupanya ini yang menjadikan dia tidak tawar hati. Dan itu wajar saudara, mau tidak mau setiap orang pasti bertambah tua. Betul tidak? Setiap kita pasti bertambah usia. Setiap kita bertambah tua. Hanya kalau orang berduit, ketuaannya bisa ditunda biasanya. Ya toh, datang ke klinik kecantikan, minum obat anti-aging, kalau berani operasi plastik, ditarik, nanti 2-3 tahun kendor, tarik lagi. Kendor lagi, tarik lagi, sampai ucul lagi deh saudara 5 kali. Kalau orang berduit, ketuaannya bisa ditunda. Dan saya baru tahu saudara, bahwa klinik kecantikan itu mahal Bapak Ibu, betul mahal. Saya itu lagi membangun hubungan dengan seorang wanita. Ya kalau orang dunia bilangnya pacaran, tapi berhubung saya pendeta Bapak Ibu. Jadi saya bilangnya, ini misi menggenapi rencana Allah, itu. Yaitu beranak cucu bertambah banyak, kan gitu kan? Pendeta boleh pacaran kan Bapak Ibu? Ya, kalau nggak boleh saudara perlu dipertanyakan itu. Nah, saya punya ini pasangan model saudara, dia kerjaannya model. Nah, dia kemudian diikat kontrak sama klinik kecantikan karena dia model menang kontes kecantikan. Saya baru tahu loh bahwa mahal saudara klinik kecantikan itu.
Nah karena pasangan saya ini justru nggak bayar, dia dibayar untuk mempromosikan. Saya tanya, kamu ke klinik kecantikan itu sebulan berapa kali? Minimal sekali, tapi bisa 2-3 kali. Lalu apa aja kalau di sana itu pakai produk apa aja? Saya ditunjukin, aku biasanya produknya ini, ditunjukin notanya saudara. Saya ngeliat notanya, mata saya melek saudara. Itu sekali datang 25 juta saudara. 25 juta sekali datang. Saya bilang, duwe AI ya tuh. Mending mentahannya aja daripada itu. Saya langsung pikiran saya kemana-mana Bapak Ibu. Wih gila dowo nek ke masa depan susah ini. Saya ngomong kalau istri pendeta belum tentu sebulan sekali ke sini. Langsung dia ngomong, oh tenang. Nanti kalau aku untuk pengeluaranku bayar sendiri gitu katanya. Langsung tak selah saudara. Ulang, tak rekam ini. Ngomong-ngomong nih. Ini kan bahan bukti di persidangan kalau nanti ada apa-apa. Saya baru tahu bahwa klinik kecantikan itu mahalnya luar biasa. Nah banyak orang fokus kepada hal-hal yang jasmani. Yang kasat mata, kelihatan mata. Oh penampilan luar, oh penampilan fisik. Tapi Paulus enggak. Paulus ngomong, tambah tua normal. Berkerut normal. Wajah yang mengalami penuaan normal. Tapi kami tidak tawar hati. Kami tidak kecewa. Kenapa? Karena manusia batiniah kami, rohani kami, dibaharui dari sehari ke sehari. Nah persoalannya banyak orang Kristen masih fokus kepada hal-hal yang jasmani. Kepada hal-hal yang kelihatan mata. Kepada hal-hal yang bersifatnya kedagingan. Yesus ngomong gini, Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, lu ikut gua, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi Yesus negur, lu ikut gua nih ya, bukan karena ada tanda-tanda rohani yang dahsyat, bukan. Tapi Yesus kan pernah bikin mujizat. Ngasih makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Belum termasuk perempuan. Makan gratis saudara. Ya, macam program presiden terpilih kita. Makan gratis. Tapi Yesus ngomong, lu ikut aku karena lu cari makan. Cari makan gratis. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan. Sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi Yesus ngomong, jangan fokus berkat jasmani. Jangan fokus berkat kedagingan, makan roti. Dan memang hari-hari ini banyak orang ikut Yesus. Karena cari berkat-berkat itu. Cari roti, berkat jasmani, puji Tuhan. Dulu roda 2, ikut Yesus, roda 4 saudara. Dulu naik motor, pakai helm, pulang roda 4, bawa mobil. Orang cari itunya kebanyakan. Ikut Yesus mengharapkan berkat jasmani saja. Dan Yesus ngomong, lu jangan ikut gua karena berkat-berkat jasmani. Kamu ikut aku karena kamu cari makan kan? Nggak salah sih diberkati. Saya juga orang yang setuju bahwa diberkati itu baik. Menikmati kehidupan itu baik. Tapi Yesus ngomong jangan fokus berkat-berkat jasmani saja di bumi ini. Nah begitu Yesus negur mereka. Apa reaksinya? Ayat 66 dari pasal yang sama. Mulai dari waktu itu. Banyak murid-muridnya, murid-murid Yesus mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikuti dia, semuanya kesel. Karena ketahuan bahwa mereka ikut Yesus, cari makanan gratis. Ikut Yesus mengharapkan makan gratis, mengharapkan roti. Hanya roti yang dicari, mereka semua mengundurkan diri. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus ngomong, lu gak melok pergi pisan. Kamu gak ikut pergi sekalian. Jadi Yesus tidak pernah mencari murid, mencari pengikut. Itu menurunkan standarnya. Yesus juga tidak kasih janji-janji. Ayo lu ikut aku, gini lu enak. Dapat makan gratis. Enggak. Yesus ngomong kamu gak pergi juga. Apakah kamu
nggak ikut melok ngacir sekalian. Banyak orang mencari Yesus, fokus kepada berkat-berkat jasmani, berkat-berkat roti, kedagingan. Tapi Yesus ngomong jangan fokus perkara jasmani, fokus perkara rohani. Nah ini yang menyebabkan banyak orang kecewa. Karena mengikuti Yesus, fokusnya hanya berkat-berkat jasmani saja. Banyak orang tua juga sama. Mengajarkan kepada anaknya apa? Yang diajarkan apa? Ayo, pinter matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa, kuasai semua. Yang ditekankan itu nilai-nilai di sekolahan. Kenapa? Tujuannya supaya nanti gede, pinter cari duit dan kaya. Yang ditekankan hal-hal jasmani. Tapi berapa banyak orang tua tanya kepada anak-anaknya, Nyo, lu udah mau umur 17, udah beres baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Jarang orang tua tanya gitu ke anaknya. Bisa jadi karena orang tuanya juga belum kelar baca Alkitab, saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu, puluhan tahun belum kelar, ada juga model gitu. Banyak orang tua menekankan yang penting lu pinter cari duit. Bisa cari duit, bisa kaya, nanti bisa support papi mami. Tapi tidak menanyakan, apakah kamu mengenal Kristus? Apakah orang tua ada yang tanya, lu pernah punya pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Karena itu penting, yang membedakan itu bukan seberapa banyak kita rutin datang gereja. Seberapa banyak kita datang ibadah, bukan. Apakah orang itu berjumpa pribadi dengan Tuhan? Sehingga Yesus yang selama ini dikenal, itu kayak dongeng, ketika dia berjumpa pribadi, divine encounter, itu jadi real, jadi nyata. Bukan cuma cerita, tapi ini loh, Yesus Tuhan Juru Selamat, itu penting. Tapi berapa banyak orang tua tidak menekankan itu? Yang ditekankan apa? Pinter cari duit, bisa bantu papi mami, bisa support, nanti kaya. Apakah orang tua fokus kepada pertumbuhan rohani anak-anaknya? Nah ini penting. Karena yang jasmani itu berakhir di lubang kubur. Itu berakhir di peti mati 2 kali 1 meter. Tapi yang rohani ini mempengaruhi kita sampai kepada kekekalan. Dan itu yang Paulus percayai. Dia punya eternal perspektif. Fokusnya bukan hal-hal jasmani di dunia tok. Tapi dia fokus kepada kekekalan, karakter. Jasmani merosot itu normal. Paulus ngomong tambah tua biasa. Tapi manusia batiniah, rohaninya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Dan itu yang mempengaruhi bagaimana orang itu punya eternal perspektif atau tidak. Yang pertama, orang itu fokus bukan kepada perkara jasmani, bukan kepada kedagingan, bukan kepada berkat, tapi fokusnya kepada manusia rohani. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Yang kedua, saya melihat Paulus punya sudut pandang kekekalan karena Paulus fokus kepada kemuliaan kekal di balik penderitaan yang dialami. Ini rahasianya kenapa dia bisa bertahan dalam penderitaan. Karena dia tidak fokus ke penderitaannya. Dia fokus kepada kemuliaan kekal setelah penderitaan itu. Ayat yang ke-17 tadi ngomong ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini dahsyat. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan dan kemuliaan itu connect ternyata. Ada hubungannya. Orang menderita di bumi mengikuti Yesus menderita dengan kemuliaan itu ada hubungannya. Makanya kita mulai menemukan, oh kenapa ya Paulus itu dalam penderitaan luar biasa. Tetap setia, tetap ikut Tuhan. Bahkan dia ngomong penderitaan ringan. Ringankah penderitaan Paulus? Dia dipukul, dicambuk. Kapal karam hampir mati terombang-ambing di laut berkali-kali. Dibelenggu, dipenjara, diludahin. Masuk penjara berkali-kali. Hampir mati berkali-kali memberitakan Injil. Tapi Paulus ngomong, penderitaan ringan yang sekarang ini. Yang dialami dia ngomong ringan. Paulus mengalami kelaparan. Dia mengalami kedinginan. Dia mengalami nggak ada makanan. Dan dia ngomong
penderitaan ringan. Kenapa? Karena dia bilang, setelah penderitaan ini, setelah hidup di bumi ini, ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Nah kalau kita cuma fokus kepada di bumi aja, enggak nangkep, oh apa itu kemuliaan kekal, enggak bisa connect, enggak nangkep kemuliaan kekal itu apa. Bahkan ketika Paulus menghadapi kematiannya, Paulus di saat-saat terakhir udah berkali-kali masuk penjara, banding lagi, naik banding, penjara lagi, banding lagi, penjara lagi. Dia mulai tuliskan, saat kematianku udah dekat. Roh Kudus ngomong, lu hampir setelah ini mau mati, habis gini dieksekusi. Paulus bilang, saat kematianku udah dekat, darahku udah mulai dicurahkan. Dia udah ngerti, habis gini mau mati. Tapi dia nggak ada ketakutan sama sekali dalam hidupnya. Dia ngomong, tapi aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah memelihara iman. Tidak ada ketakutan sekalipun. Bahkan sampai matinya pun, dia dipenggal kepalanya, dipancung. Tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena dia fokus kepada kemuliaan kekal. Setelah penderitaan ini. Setelah kehidupan di dunia ini, dia fokus, oh nanti. Mahkota yang Tuhan sediakan, itu loh. Kemuliaan kekal. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah sambat, tidak pernah ngomel dengan penderitaannya. Tapi dia fokus, setelah ini Tuhan sediakan mahkota, kemuliaan kekal. Yang merupakan upah dari hasil pelayananku di bumi. Penderitaanku di bumi. Menghasilkan kemuliaan kekal. Banyak murid-murid Yesus yang mati dengan cara yang juga ironi. Sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyakitkan. Ada murid Yesus digoreng hidup-hidup. Ada murid Yesus diseret pakai kuda sepanjang jalan. Kemudian tubuhnya hancur. Ada murid Yesus yang lain ditombak jadi sate. Tombak dari kaki nongol sampai ujung kepala. Ada murid Yesus yang matinya dengan cara disalib terbalik, Petrus di Roma. Murid-murid Yesus dalam pelayanannya, dalam penderitaannya dia nggak ngomel, wah kok gue gini ya. Gue udah beritakan Injil loh. Gue udah sampaikan Injil kok gue menderita. Kok gue mengalami semuanya ini? Enggak. Mereka justru bersuka cita. Mereka justru bahagia. Praise the Lord, puji Tuhan. Aku bisa mati dengan cara seperti ini. Puji Tuhan, aku bisa melayani Tuhan dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena fokusnya bukan kepada penderitaan. Fokusnya pada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Nah kalau orang punya eternal perspektif, apapun penderitaan yang dialami, dia tidak takut. Hari-hari ini boro-boro orang menderita ikut Yesus, saudara. Doa makan aja nggak berani nyebut nama Yesus. Bayangkan, ada orang di kantin perusahaannya, dia Kristen sendiri, lainnya kanan kiri non-Kristen. Doa nggak berani nyebut nama Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat makan siang hari ini. Kami berterima kasih, kami sambut berkat Tuhan dengan sukacita. Amin. Doa dalam nama siapa? Ia takut kalau nyebut nama Yesus dijauhin katanya sama teman-teman. Jadi nggak berani nyebut nama Yesus. Padahal doa itu kata sandinya dalam nama Yesus. Kalau doa enggak dalam nama Yesus, enggak ada kuasa dalam doa. Tapi berapa banyak orang enggak rela menderita untuk Tuhan. Maunya hal-hal yang mengenakan dagingnya doang. Fokus kepada kehidupan di dunia. Kehidupan yang sementara. Memang zaman sekarang penderitaannya berbeda. Jangan Bapak Ibu ngomong, oh saya mau menderita, ikut Yesus. Lalu kita cari gara-gara di tempat orang lain punya kepercayaan. Bukan. Lalu digebukin, nah itu bego namanya. Dia bikin kesalahan diri sendiri. Orang menderita tidak perlu dengan cara seperti itu. Dengan kita taat firman Tuhan, menanggalkan dosa-dosa favorit kita. Setiap kita punya dosa-dosa favorit. Masing-masing dari kita punya kebiasaan bikin dosa favorit. Ketika kita menyangkal daging, menaati firman Tuhan, oh ini loh, pikul salib. Oh ini loh, sangkal diri. Oh ini loh, menderita untuk Tuhan, aku mengalahkan kedagingan. Itu pun penderitaan yang diperhitungkan Tuhan. Penderitaan yang kemudian akan menghasilkan kemuliaan. Tapi berapa banyak orang tidak bisa, hanya fokus kepada hal-hal yang di dunia.
Fokusnya kepada kenikmatan duniawi. Banyak anak muda yang pengen menderita untuk Tuhan. Oh, saya gimana caranya? Tidak perlu digebukin. Cukup meninggalkan cara bergaul yang keliru. Cukup meninggalkan dosa-dosa yang membelenggu kita. Itu pun penderitaan yang diperhitungkan Tuhan. Itu pun menghasilkan kemuliaan kekal. Tapi kalau Bapak Ibu fokusnya hanya datang naik motor, pulang naik mobil. Nah, enggak nangkep ini khotbah. Enggak akan bisa memahami ini khotbah. Kenapa? Karena fokusnya bukan kehidupan di bumi. Tapi fokusnya kepada kehidupan sesudah kematian. Ini bicara tentang eternal perspektif. Perspektif kekekalan, sudut pandang kekekalan. Kehidupan setelah kematian yang jauh. Bukan 10-20 tahun, tapi untuk selamanya kekekalan. Apakah kita bisa melihat kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan? Dan apakah kita bisa rela menderita mengikuti Yesus? Bukan saja berkat, yaitu ada porsinya sendiri. Tapi ikut Yesus sudah puluhan tahun, berkat mujizat. Orang harus sudut pandangnya berubah. Bukan saja kehidupan di dunia, tapi kehidupan sesudah kematian. Yang ketiga, kenapa Paulus punya eternal perspektif? Karena Paulus memperhatikan yang tidak kelihatan karena bersifat kekal. Sedangkan yang kelihatan hanya bersifat sementara. Orang punya eternal perspektif, itu fokusnya kepada yang tidak kelihatan. Karena kekal. Yang kelihatan itu sementara. Ayat 18 tadi ngomong gini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Orang punya perspektif kekekalan kayak Paulus, dia lebih menghargai yang tidak kelihatan. Kalau orang level rohaninya meningkat, dia tidak memperhatikan yang kelihatan, yang kasat mata, enggak. Dia fokus kepada yang tidak kelihatan. Kepada yang tidak kelihatan, perkara rohani itu jauh lebih penting dibandingkan yang kelihatan. Rumah, ganti tas bermerek setiap hari Minggu. Minggu pertama Gucci, minggu kedua Hermes, minggu ketiga LV. Enggak. Itu bukan eternal perspektif. Eternal perspektif memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara dan yang tidak kelihatan itu kekal. Dan jangan pernah berpikir yang tidak kelihatan itu tidak ada. Karena banyak orang berpikir yang tidak terlihat, tidak kelihatan berarti tidak ada. Satu kali Pak Guru tanya ke Budi, saudara. Bukan Pak Budi maksudnya, bukan Budi yang lain. Pak Guru tanya ke Budi, Budi, kamu percaya Tuhan ada? Budi jawab, percaya Pak, saya percaya Tuhan ada. Lalu Pak Guru ngomong, Budi kamu keliru, Tuhan gak ada. Kalau Tuhan ada, tunjukkan ke saya. Mana Tuhan? Tuhan gak kelihatan. Budi diem, lalu setelah itu Budi balik tanya ke Pak Guru. Pak Guru, Bapak percaya, Bapak punya otak? Gitu katanya. Pak Guru jawab, percaya. Budi ngomong, Bapak keliru, Bapak enggak punya otak. Bapak enggak ngelihat kan otak Bapak gimana modelnya? Bapak enggak ngelihat kan rupanya otak yang di kepala Bapak gimana? Pak Guru itu diam. Nah banyak orang berpikir yang enggak kelihatan itu enggak ada. Tapi firman Tuhan ngomong, yang enggak kelihatan itu kekal. Yang enggak kelihatan itu ada. Saudara percaya setan ada? Halo? Saudara percaya setan ada? Saya dulu waktu sekolah teologi, ada orang punya karunia yang lihat setan. Saudara. Ini karunia yang gak enak. Dan betul, karena di kompleks tempat saya kuliah, itu rada gelap. Dia kalau malam-malam, karena saya kuliah malam kan, dia jalan sama saya, lihat itu, di atas pohon. Gitu saudara, mateng kan. Di atas pohon itu ada dua, lagi ngeliatin kita tuh, di atas. Saya pikir, lu yang bener itu di atas pohon ada dua. Ada orang punya karunia yang ngelihat setan. Yang enggak kelihatan itu bukan berarti enggak ada. Yang enggak kelihatan itu bukan berarti enggak nyata. Kita percaya angin ada, tapi kita enggak melihat ada angin.
Tapi kalau nggak ada angin, kita nggak bisa nafas. Yang nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Setan itu ada. Tuhan itu juga ada. Bahkan berapa banyak orang Kristen lebih takut setan daripada takut Tuhan, saudara. Nipu berani, bohong berani, utang nggak bayar berani, nilep duit temen berani. Berani sama Tuhan, melakukan apapun berani sama Tuhan. Tapi masuk ruangan gelap, bulu kuduk merinding, miber dia langsung, wih setan. Gitu. Kenapa? Orang Kristen banyak lebih takut setan daripada takut Tuhan. Yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Bahkan firman Tuhan ngomong, dahsyatnya yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 3 ngomong gini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kelihatan telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang kelihatan itu sumbernya dari yang tidak kelihatan. Terjadi karena yang gak kelihatan. Jadi saya ingin beritahu, itu luar biasa yang gak kelihatan. Powerful yang tidak kelihatan. Dahsyat. Sorga itu nyata. Amin. Oh, gak ada saudara, kok diam aja dari tadi. Saya perhatikan ada yang liatin saya gini. Bingung saya ini keliru ngomong atau kayak mana juga saudara. Saudara percaya sorga itu ada? Dan sorga disediakan untuk setiap orang yang percaya Yesus. Sorga disediakan untuk orang yang berhasil mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu disediakan sorga. Sorga itu ada, tidak kelihatan. Disediakan bagi kita setelah kematian. Tapi permasalahannya berapa banyak orang Kristen takut mati, saudara. Percaya surga ada, percaya. Surga disediakan, amin. Mau mati? Kagak sih kelihatannya. Takut mati. Tidak mau ke surga malahan. Padahal orang Kristen harusnya mendekati kematian. Itu harusnya semakin bergairah. Yang gocap, lakcap, jicap itu semakin bergairah, saudara. Ini tidak bermaksud apa-apa Bapak Ibu ya. Karena orang tua saya juga udah lakcap Bapak Ibu. Orang harusnya ngelihat kekekalan itu kan semakin bergairah. Tapi saya perhatikan kenapa kok orang Kristen takut masuk surga. Banyak orang Kristen takut masuk surga. Setelah saya teliti, kenapa kok banyak orang Kristen takut ya ke surga. Nggak mau ke surga. Saya menemukan ternyata banyak orang Kristen itu punya pandangan yang salah tentang surga. Punya pandangan yang keliru tentang surga. Satu kali teman saya nanya, ngapain kita cepet-cepet ke surga gitu katanya. Saya bilang, lu enak kan kita menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Dia bilang, surga itu membosankan. Kenapa? Iya, seumur hidup loh. Kita ratusan tahun memuji, menyembah, memuji, menyembah. Loh ini, saya baru sadar ini ternyata. Konsep-konsep yang keliru soal surga. Ini banyak guru sekolah minggu, hati-hati kalau ngajar ke anak-anak sekolah minggu tentang surga. Anak-anak di surga kita memuji, menyembah, memuji. Akhirnya mereka bosan. Lah apa ya? Muji nyembah terus aja. Nah banyak orang punya pandangan yang keliru soal surga. Banyak orang punya penilaian yang salah soal surga. Banyak orang konsepnya meleset. Padahal surga itu indahnya luar biasa. Jauh lebih indah dari dunia ini. Bayangkan, kita menikmati kehidupan di dunia, senang ngelihat mall, senang ngelihat tempat-tempat bagus. Itu otaknya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari sorga. Bisa ngebayang, sorga itu indahnya seperti apa? Yerusalem baru itu indahnya seperti apa? Nah banyak orang tidak punya pandangan soal sorga yang benar. Makanya keliru dan akhirnya nggak mau cepet-cepet ke sorga. Konsepnya keliru. Sorga itu tidak pernah gelap, terang benderang, tanpa listrik. Jalanannya itu terbuat dari emas. Itu sorga. Sorga yang ditulis oleh Alkitab yang kita percayai. Saya kasih ayat ini aja, 1-2 supaya saudara punya pandangan sedikit soal sorga. Wahyu 22 ayat 1-2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Bayangkan, sungai di sorga yang jernih bagaikan kristal.
dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi dikatakan airnya itu seperti kristal. Saudara tahu kristal? Bukan toples Bapak Ibu ya, bukan Tupperware, bukan. Ini kristal, jernihnya itu luar biasa. Gak ada sungai sejernih sorga di bumi ini, gak ada. Ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, ini bicara soal Yerusalem baru. Yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Rupanya di sorga ada pohon, ada buah, dan mungkin bisa dimakan. Banyak orang, loh bukan kan kita enggak makan, minum di sorga. Betul, kita enggak makan Pizza Hut, enggak makan burger, enggak makan babi guling di sorga saudara. Kok kelamut-kelamut Bapak Ibu, belum makan semua ini pagi. Kita enggak makan makanan roh jasmani di sorga, tapi mungkin dengan tubuh kemuliaan kita bisa makan. Bisa, itu menurut beberapa tafsiran yang saya baca dari kitab Wahyu. Kita bisa makan, karena ada ayatnya, ada buahnya. Dan dikatakan bahwa daun dari pohon itu bisa menyembuhkan apa? Bangsa-bangsa. Loh bukankah di sorga enggak ada sakit penyakit? Nah coba banyak orang punya konsep yang keliru. Betul, tapi ini kok ada ayatnya. Bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Berarti di sorga yang katanya enggak ada sakit penyakit, berarti ada orang sakit. Ada banyak fakta-fakta yang mengejutkan tentang sorga. Kalau saudara baca tafsiran kitab Wahyu, itu bisa wawasannya terbuka. Oh gini ternyata sorga. Bukan cuma memuji menyembah Tuhan, tapi ada kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan kehidupan di dunia ini. Nanti di sorga itu ada namanya Yerusalem baru. Tidak semua orang bisa masuk Yerusalem baru. Orang-orang yang gak percaya Yesus dan belum pernah dengar soal Yesus, tapi tidak juga menolak Yesus. Tapi karena dia memang belum pernah dengar tentang Injil, itu bisa jadi di luar Yerusalem baru. Menurut tafsiran kitab Wahyu. Itu menurut tafsiran-tafsiran. Sorga itu luas. Sorga itu sebuah kehidupan yang berbeda jauh dengan apa yang kita bayangkan. Dan saya harap orang-orang yang kita tekun melayani, kita aktif pelayanan, banyak bayar harga untuk Tuhan, setidaknya punya posisi di Yerusalem baru. Bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur. Menurut tafsiran kita bisa punya kedudukan di Yerusalem baru. Kalau orang itu berhasil, nah itu kemuliaan kekal. Mahkota tiap orang beda-beda. Dan banyak orang keliru memahami soal sorga. Muji, menyembah, memuji, menyembah. Untuk selama-lamanya. Kehidupan kita di dunia sementara. Alkitab ngomong kemah kita. Kita ini dikatakan berkemah di dunia. Bahkan tubuh fisik kita ini dikatakan akan segera dibongkar. Hidup ini di dunia sementara. Kalau orang fokus hanya kepada hal-hal yang jasmani. Dia tidak punya sudut pandang kekekalan. Fokusnya cuma berkat, mujizat. Dia tidak bisa ngerti. Kehidupan sesudah kematian itu jauh. Tapi kenapa Paulus bisa berhasil dalam pelayanannya? Paulus bisa berhasil dalam kehidupannya. Dia tulis hampir 50% kitab perjanjian baru. Kenapa? Karena dia punya sudut pandang kekekalan. Dia nggak ngelihat apa yang kasat mata, tapi dia fokus kepada yang tidak kelihatan. Karena itu kekal, jauh melebihi kehidupan di dunia ini. Yang kelihatan itu jauh lebih fana, yang kelihatan itu sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Dia tidak fokus kepada penderitaan. Dia fokus kepada kemuliaan kekal. Dia fokus kepada manusia rohaninya, manusia batiniahnya. Dan orang yang punya eternal perspektif, sudut pandang kekekalan. Di akhir kehidupannya, dia bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah nyampe garis akhir. Kini tersedia mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan bagiku. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ada di tempat ini.